Ya, selamat Yoi, melayani, Bu Lia Jabe. Terima kasih Pak Direktur. silakan Ibu Lia. Bu Lianya lagi kelempar keluar kali ya. Ada ini. Tadi ada ya. Lalu Pak Dodi Menar. Dodi lagi di mana? Shalom Pak. Shalom Pak Kemingguan, Pak John, Ada di mana Pak Dodi? Pak Joni. Ya, Shalom. Ya, shalom. Pak Saya baru Dodi, masuk. Oh ya, Bu Lia masuk lagi di sini. ada itu Ibu Lia, cuman Ya, dia belum di kepala. Ya, Shalom Bu Ya, Lia. Silakan. Silakan Bu Lia dimulai ujiannya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Zoom FM pada sore hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi kita semua. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan sayang, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul, boleh berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari Tuhan, seperti kami pun sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan, sucikan pada roh pikiran saat ini Tuhan, sucikan kuduskan juga semua ruangan yang boleh kami pakai untuk uh, Zoom pada sore hari ini Tuhan, sucikan kuduskan oleh das yang suci yang kudus Tuhan. Tuhan juga tolong untuk sinyal-sinyal pada sore hari ini biar biar Tuhan yang berkati semua ya Tuhan sehingga sinyalnya tidak terganggu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua Tuhan, Zoom FM ini sehingga uh, uh, selesai tidak sia-sia Tuhan, tapi kami boleh menerima pesan dari Tuhan, boleh menerima kelepasan dari Tuhan, boleh menerima Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu kita mau nyanyi satu lagu Sungai Sukacitamu ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Di dalam melayang sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Walaupun kita dalam kesesakan atau masalah apapun juga, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita akan lanjut lagi dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kita ulangi lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, cita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bahkan apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau nyanyi pujian penyembahan. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, lebih mengerti cara untuk
menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan lalai menepati janji-janjimu. Ya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya. Ibu Lia keluar. Ya, dia pas Mungkin langsung permintuan kali ya. Oh itu. udah masuk lagi tuh. Mari kita memuliakan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari keluarkan suara kita. Kita mau mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sembah, ditinggikan. Ya Tuhan. Engkau Allah Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory bagi nama-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih. Sekarang waktu dan tempat dengan hormat kepada firman Tuhan. Terima kasih. Ya, shalom. Selamat sore semua Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-Mu Tuhan. Berkati ibadah family ministry Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasa yang bukan dari Engkau, yang ingin mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau yang berkuasa atas link Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah mengurapi hamba-Mu juga mengurapi kami semua. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kiranya kami dengar dan kami akan simpan di dalam setiap lubuk hati kami dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan amin. Ya, shalom semua. Selamat sore. Ada sukacita sore yang indah ini. Semua sukacita ya. Boleh lambai-lambaikan tangannya. Amin, amin, Amin. Ya, hari ini tema yang saya sudah persiapkan yaitu hidup harus berarti untuk kemuliaan. Bagaimana hidup kita sampai hari ini? Apakah hidup kita
berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentunya harus berarti ya, karena hidup ini kan hanya satu kali. Setiap manusia ini memiliki kesempatan untuk hidup satu kali dan harus berarti. Berarti itu berkarya. Tentunya yang utama untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini sampai hari ini itu karena pemberian dari Tuhan. Kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Masih boleh, masih boleh bernapas, masih boleh melihat keluarga kita ya, istri, anak, mantu, cucu, suami, ya semuanya ada di penglihatan kita ya. Berarti Tuhan masih melindungi, masih memberkati hidup kita sampai hari ini. Amin. Oleh sebab itu, kita harus memiliki arti dalam hidup setiap kita. Tentunya hanya untuk satu kemuliaan, hanya Yesus. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita selama kita masih diberi sehat, selama kita masih diberi kemampuan, selama kita masih diberi kesempatan yang indah, tentunya bersama Yesus. Kita lihat di firman Tuhan di Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Ya, kita harus tahu ya, Tuhan Yesus itu yang berkuasa atas langit dan bumi, ya. Bahkan dia menjadi saksi, ya. Sampai hari ini ya, kita diperhadapkan oleh kehidupan, tentunya diperhadapkan kehidupan juga kematian, berkat dan kutuk. Oleh sebab itu pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Amin. Semua mau diberkati ya, pasti hidup kita ya. Anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kita lihat lagi di Filipi 1 ayat 22 sampai 23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 25 sampai 26, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu akan datang kembali kepada kita semua. Ya, oleh sebab itu kita harus percaya, kita harus berpegang kepada perjanjian Tuhan itu firman-Nya. Amin. Ya. Kita ada 3 hal yang penting. Apa itu hidup yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan? Yang pertama kita lihat dulu satu firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Yang pertama saya mengutip dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya mengambil satu kesimpulan yang harus kita lakukan supaya hidup kita berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, harus mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus tahu setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Kita boleh orang melihat, oh sepertinya kita mengasihi Tuhan. Oh sepertinya kita sungguh-sungguh. Oh sepertinya kita benar-benar berharap kepada Yesus. Tapi saya mau katakan, yang terpenting hidup berarti untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya selalu teringat tuh perkataan pendeta yang manis ya. Apa sih tujuan hidup kita? Cuma satu, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan Yesus, itu berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang lebih lagi. Berarti kalau kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus, berarti kita sepenuhnya bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin. Kita lihat satu firman Tuhan lagi di Markus 12 ayat 33. Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelih. Jelas itu firman Tuhan ini. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia ya. Kita semua teman-teman yang ada di grup FM ini seperti diri kita sendiri adalah jauh lebih utama. Ingat baik. Jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelih. Tuhan melihat itu. Amin. Saya selalu punya pedoman begini. Selagi saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan saya mengalami sakit jantung yang harus di bypass ya. Saya bilang gini, hidup dan mati kita kan milik Tuhan. Saya nggak mati sekarang, mati besok juga kok. Bisa hal itu terjadi. Kenapa saya harus takut? Ujung-ujungnya kan is death. Ya. Game over, kita nonton film juga ujung-ujungnya selesai. Betul? Ya kalau nggak selesai, ada sambungannya seri 1, seri 2 kita nonton lagi. Akhirnya ujung-ujungnya game over juga. Selesai. It's finished. Setiap hidup manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ya. Ulangan 6 ayat 5. Ya. Kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga benar-benar hidup kita berarti untuk kemuliaan. Tidak ada yang lain. Karena kemuliaan Tuhan itu yang harus kita tinggikan, yang harus kita sembah, yang harus kita puji selama kita masih diberi waktu kehidupan ini. Amin. Ya, karena ulangan 6 tuh, jadi saya katakan ulangan 656.
Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Amin. Itu jelas firman Tuhan untuk kita semua orang percaya. Mau mengasihi Tuhan yang lebih dari segalanya? Harus. Karena dia terlebih dulu mengasihi kita. Tidak ada yang lain. Siapa yang mengasihi kita? Sampai hari ini kita masih boleh sehat. Masih boleh berdiri, masih boleh sehat. Masih boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Itu dari mana? Kalau bukan asalnya dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Kita buka dulu di Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, garis bawahi, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa ini firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu tentunya sampai selama-lamanya hidup kita. Kita tidak akan mengalami maut karena perlindungan Tuhan Yesus itu terlalu sempurna buat kita. Saya mengutip dari ayat Yohanes 8 ayat 51. Saya mengambil kesimpulan. Hal yang kedua, supaya kita hidup berarti untuk kemuliaan nama Tuhan, kita harus menuruti firman, yaitu firman Tuhan. Ada sebuah pujiannya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupmu hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Cintailah firman Tuhan dalam hidup. Jangan kau campakkan itu firman. Amin. Tanam dalam setiap hidup. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalan. Amin. Dia yang selalu menolong kita. Dia yang selalu membimbing kita ke air yang tenang. Bahkan kasih-Nya itu begitu besar buat setiap kami. Amin. Ya, kita lihat ya. Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Itu Yesus. Dia akan mengenapi firman untuk kita semua dapat memperoleh janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Bagian kita tetap menuruti firman. Oleh sebab itu, Mazmur 1 ya ayat 2-3. Hendaklah kita merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang siap merambat akarnya terus berakar ya ke dalam, dan dia akan berbuah, dan air itu terus mengalir, terus menghidupi kehidupan kita, yaitu pohon kehidupan kita, yaitu hidup kita di dalam naungan nama, naungan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani ya melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Lakukan itu firman. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kita tidak boleh menjadi pendengar saja, tetapi harus jadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Amin. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 23 sampai 25. Yohanes 14 ayat 23 sampai 25. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Amin. Ya, lakukan itu ya, sehingga hati Tuhan itu sangat disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Ya, jangan sia-siakan waktu yang indah ini di dalam kehidupan orang percaya. Jangan pernah malas untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah tidak mau menuruti firman-Nya ya. Hanya cuma tahu baca, tidak mau jadi pelaku firman, itu sangat mendukakan hati Tuhan. Amin. Kita buka satu firman Tuhan lagi di 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ingat, saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bisa nggak kita seperti itu? Harus bisa jadi anak Tuhan. Karena kita itu segambar serupa dengan Allah. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita katakan? Ya, di atas Dia. Saya selalu pegang itu di Matius 5 ayat 37. Jika ia katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Kalau orang yang sukanya dolak-dalik ya, katakan iya sebentar tidak. Itu berasal dari siapa? Dari si iblis. Tak boleh ya, kita jadi anak Tuhan. Ya, di atas Dia. Amin. Kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Yang tadi saya katakan ya, di Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, pasti berhasil. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Kita masuk poin yang ketiga, yang terakhir. Ini poin yang terakhir ini yang harus kita lakukan. Yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa itu? Ada yang tahu? Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Kita lihat dulu firman-Nya ya, di Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Gimana dengan hari ini? Kehidupan kita, pelayanan kita. Saya mengutip dari hal yang ketiga yang terpenting adalah hidup harus dapat melayani Tuhan Yesus. Amin. Sedapat-dapatnya harus tidak ada alasan untuk tidak mau melayani Tuhan.
melalui pujian yang kita bisa persembahkan buat Tuhan, melalui tenaga yang kita bisa lakukan buat pekerjaan Tuhan, melalui apa? Melalui keuangan yang Tuhan sudah berikan, kita bisa menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Itu satu bukti melayani Tuhan. Amin. Memang di Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang kupilih. Ini satu firman Tuhan yang keras. Banyak orang hanya terpanggil, tapi tidak mau jadi orang pilihan Tuhan. Kira, udah, saya udah jadi orang Kristen, saya udah jadi anak Tuhan. Udahlah, begini-begini aja. Toh juga manusia nggak akan luput dari kesalahan, dari dosa. Saya masih banyak dosanya. Saya nggak maulah melayani Tuhan. Saya nggak pantas lah melayani Tuhan. Banyak nggak orang yang seperti itu? Banyak. Banyak. Teman saya sampai ngomong gini, kok Aming pantas kalau melayani Tuhan, karena memang sudah jadi orang pilihan. Kalau saya kan belum. Saya gerejanya aja bolong-bolong. Kalau lagi nggak mood, saya nggak ke gereja. Kalau lagi mood, saya baru mulai ke gereja. Saya bilang, wah berarti ini Kristennya Kristen kapal selam. Saya bilang, apa itu kapal selam? Dia pikir pempek kapal selam. Taunya turun naik gitu. Ya. Kalau lagi Natal, wih dia ngomong, haleluya, haleluya. Lagi Paskah, haleluya. Kalau lagi nggak ada apa-apa, haleluya. Ya. Ini yang repot jadi anak Tuhan. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, buang satu kemalasan, buang satu keinginan yang tidak mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan dirinya sungguh-sungguh untuk melayani Dia. Amin. Saya punya prinsip gini. Kalau saya masih diberi kesempatan, saya bypass jantung, saya hidup, saya akan lebih melayani Tuhan. Saya pegang itu perkataan. Tuhan, kalau saya masih diberi kesempatan, setelah saya bypass, saya hidup kembali, saya sehat. Saya akan lebih cinta untuk melayani Tuhan. Saya akan buktikan itu. Hidup dan matiku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena saya sudah berjanji, anak, cucu, mantu kami, istri kami semua akan ada di dalam koridor Tuhan. Tidak ada yang keluar. Dan kami sangat yakin Tuhan selalu memberkati kehidupan keluarga kami Tuhan. Amin. Lakukan itu. Ya, jangan pernah lalai menunaikan ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan, melayani Tuhan. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Ini firman Tuhan jelas dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Banyak orang ya punya waktu sisa tapi dipergunakan untuk menurut keinginan daging dia, daging kita ya. Tetapi jelas dikatakan, tetapi menurut kehendak Tuhan, kita harus menurut kehendak Tuhan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jauh itu semua. Ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Perbarui terus hidupmu. Terus perbarui. Sekalipun mungkin kita masih ada kesalahan dan dosa. Tapi melalui pelayanan kita, Tuhan akan bersihkan itu semua. Tuhan akan jadikan kita bejana-bejana yang disukakan oleh Allah itu. Amin. Kita buka di Ulangan 18 ayat 5. Ulangan 18 ayat 5. Sebab dialah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu,
supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya ia dan anak-anak. Amin. Sebentar selesai ibadah ini ya, kita akan bersatu hati ya masuk di dalam perjamuan yang suci, tentunya bersama Yesus. Amin. Persiapkan ya hati dan ketulusan hati kita ya untuk kita masuk di dalam perjamuan yang suci setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Persiapkan di rumah masing-masing ya. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Mungkin ada dosa yang belum kita beresin. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah mau menahan berkat yang kita harus terima. Dia mau kita semuanya ditahirkan, disembuhkan dari segala kesalahan dosa kita yang baik kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Amin. Kita baca di ayat yang terakhir ya. Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Amin. Ada satu perikop yang mengatakan begini, kata-kata bijak ya. Harta terbaik adalah kejujuran. Senjata terkuat adalah kesabaran. Harta terbesar adalah iman. Ingat baik. Komunikasi terbaik adalah doa kepada Dia. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi inisiatif. Biarlah Kau perbarui hati dan pikiran kami untuk selaras dengan Engkau Tuhan. Apa yang sudah Kau utarakan inisiatif Tuhan. Untuk hidup kami dapat berarti mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau ada 3 hal yang kami harus lakukan. Yaitu mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi dari yang apapun yang kami ada di dunia ini. Kami tidak mau mengasihi diri kami sendiri. Kami akan lebih mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Dan yang kedua, kami harus menjadi penurut-penurut. Menuruti segala perintah-Mu, yaitu yang ada di dalam firman Tuhan. Kami mau jadi Tuhan, anak-anak-Mu yang setia dan taat. Biarlah semuanya itu kami dapat lakukan Tuhan. Bersama Yesus kami pasti dapat melakukannya. Bersama Yesus Kau pasti akan memberi kesanggupan untuk kami dapat berjalan di dalam rel kebenaran firman-Mu. Dan yang ketiga, yang sangat terpenting dalam hidup kami adalah kami dapat mempersembahkan hidup kami melayani Engkau. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami lalai, terkadang kami malas, terkadang kami mau menolak, suka menolak panggilan-Mu untuk melayani. Ampuni kami segala dosa dan kami Tuhan. Kiranya Kau mentahirkan segala sesuatu yang buruk dalam hidup kami Tuhan. Mungkin sakit penyakit, mungkin kepahitan, iri, dengki, segalanya yang ada di dalam diri kami yaitu sampah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kami, murnikan hati kami Tuhan. Seperti Kau juga menyembuhkan orang lain, Kau juga menyembuhkan kami semua Tuhan. Yang hadir di family ministry ini. Kau berkati setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami akan persiapkan roti dan anggur di rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk kami dapat masuk di dalam perjamuan yang kudus, yang suci di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati roti dan anggur yang kami sudah persiapkan di rumah kami.
Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, masuk di dalam perjamuan yang kudus bersama Kau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bagaimana saudara-saudara, Bapak Ibu, sudah diberkati oleh firman Tuhan? Boleh beri kemuliaan nama Tuhan? Terima kasih. Kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus, siapkan roti dan anggur ya di rumah kita masing-masing. Sudah dipersiapkan Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Mari apa kita Komingwan? persiapkan ya. Ya, makasih Bu Messi. Kita persiapkan dulu, saya buka dulu anggur. Kawan yang berisi anggur. Kita akan berdoa terlebih dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sudah berfirman untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami diperbarui hati dan pikiran kami. Yang supaya selaras dengan apa yang menjadi kesukaanmu, keinginanmu Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir Bapak Ibu. Yang terkasih. Kami mau masuk sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kiranya Kau berkati roti dan anggur ini. Kau sucikan, Kau kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi, tanda kita persekutuan dengan satu tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama roti yang kita sudah pecah-pecahkan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kawan yang berisi anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan makanan. Bukan cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama anggur yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa 1-2 menit kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita sudah lakukan seperjamuan dengan Tuhan Yesus. Lalu tidak anggur, sehingga apapun yang ada di dalam diri setiap kita Bapak Ibu, mungkin sakit penyakit, mungkin kelemahan tubuh, mungkin ada satu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampah-sampah yang masih kita simpan, kita beresin, kita lakukan, kita minta ampun, kita lakukan ini untuk Tuhan memperbarui hidup kita, untuk memulihkan hidup kita, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Bahkan saya percaya melalui roti dan anggur yang kita sudah santap bersama, itu dapat menyembuhkan baik tubuh kita masing-masing. Sehingga baik tubuh kita ini benar-benar bisa dipakai untuk kemuliaan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bahwasannya Kau terlalu baik buat hidup kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada yang lain. Karena Engkau satu-satunya penyelamat hidup kami. Engkau satu-satunya penolong hidup kami, Tuhan. Sekalipun ada masalah yang belum kami dapat selesaikan, tapi kami hanya berserah penuh dan angkat tangan kami
dan Kau pasti turun tangan. Kau pasti menolong kami. Terlebih lagi sakit penyakit yang kami alami Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau sembuhkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang melihat anak-anak-Mu Tuhan. Segala problem, masalah yang kami hadapi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang melihat, Kau yang mengetahui segala kehidupan kami. Kami percaya Kau pasti menyembuhkan kami. Kau pasti menolong kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Arlik Mondigir yang sekarang lagi sakit di Manado. Badannya sudah kurus, tidak mau makan dan susah minum. Tuhan tolong Tuhan, sembuhkan, lahirkan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi yang terbaik. Dan untuk cucu Kathleen dari Oma Jansir yang sakit tipes saat ini Tuhan, Kau sembuhkan secara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan cucu Kathleen. Kami percaya Tuhan, Kau pasti sembuhkan dari sakit tipesnya. Kepemulihan untuk cucu Selin, untuk kakinya ya Tuhan yang sudah dioperasi. Tuhan sembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, cucu dari Bu Jansi. Juga suaminya, Pak Victor, Pak Philip. Kau sembuhkan Tuhan. Biar ada damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam keluarga Bu Jansi. Juga kami percaya untuk Opung Brahmana sendiri juga sudah Kau sembuhkan secara sempurna. Kami berdoa juga untuk Bu Messi yang suaranya masih kurang baik Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau angkat segala penyakitnya Tuhan. Sehingga dia dapat berbicara sempurna, sehat, dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkati juga Pendeta Hendra Winata yang hari ini sedang berobat karena tangannya sering kram. Tuhan tolong Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mengasihi Pendeta Hendra Winata, terlebih kami, anak-anak-Mu yang ada di grup Family Ministry Tuhan, kami juga memberkati Pendeta Hendra Winata. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat teman-teman kami yang hadir pada sore yang indah ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami memberkati Pak Johannes Sumarmo sebagai bendahara FM Tuhan. Berkati bersama istri anaknya ya Tuhan. Dan juga pelayanannya ya Tuhan. Pendeta Dodi Menak juga Kau berkati bersama istri, 3 anaknya, Nisi Selo, juga Jason Menak. Kau berkati Tuhan. Kau menjadikan keluarga Pak Pendeta Dodi Menak menjadi keluarga yang sekena glory. Berkati juga ya Tuhan Joy Sijabat, anak dari Pendeta Derison Sijabat, yang mana juga Pendeta Derison Sijabat sedang sakit. Tuhan Yesus tolong Tuhan, sembuhkan, tahirkan Tuhan. Pakai Pendeta Derison Sijabat menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati istrinya juga kedua anaknya. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Berkati gerejanya ya Tuhan. Cukupkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan pelayanan Pendeta Derison Sijabat. Berkati Pak Anfal yang ada di Bali bersama istri, anak mantu cucunya Indira. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Pak Joni Iskandar juga Kau berkati anak mantu cucunya, istrinya. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Anak mantunya di dalam pekerjaannya Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bu Erlintan juga ya Tuhan. Di dalam melayani Engkau Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan. Di usia yang begitu luar biasa Kau berikan. Dia tetap semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati anak mantu cucunya, buyutnya. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Anak-anaknya juga yang sebagai hamba Tuhan. Kau pakai Tuhan menjadi keluarga yang sekena glory di hadapan-Mu Tuhan. Pendeta Irugu Tom juga Kau berkati istri, anak mantu, cucu-cucunya. Juga gerejanya yang sedang direnovasi Kau cukupkan, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu. Ya bestia Tuhan juga Kau tolong Tuhan. Beri job-job yang baru di dalam pemeran aktor cilik Tuhan. Kau berkati dengan limpahnya sehingga Bulia Japes dapat hidup di dalam berkat-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Budi Kristianto Chandra
Berkati pelayanannya, berkati istrinya, juga kedua anaknya, juga mamanya, juga adiknya yang di Bandung. Kau berkati Tuhan. Dan apapun yang dilakukan tangannya, Bapak Budi Kristianto Chandra, dibuatnya berhasil dan beruntung. Bu Lydia Jumali juga kau berkati pelayanannya di gereja GPPS Serang Banten. Tuhan kau berkati dengan limpahnya, dan juga kau limpahkan dengan jiwa-jiwa yang baru di gerejanya bertambah-tambah. Juga Bu Lili Yusuf bersama suami yang saat ini ada di Bandung, bersama anak mantu cucunya. Kau berkati kesehatannya Bu Lili Yusuf bersama suami, anak mantu cucunya. Semuanya dalam perlindunganmu yang sempurna. Terlebih lagi di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Bu Lili Yusuf kau buat selalu berhasil dan beruntung. Apapun yang dikerjakannya, selalu melimpahkan berkat-Mu Tuhan. Buat staf-staf pekerjanya, kau beri kejujuran, kau takut akan Tuhan. Sehingga berkat itu terus kau alirkan di dalam pekerjaan Bu Lili Yusuf bersama stafnya. Kami berdoa juga Bu Janse, berkati kesehatannya, berkati Tuhan suami, anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir, kau berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sore dan perjamuan suci yang kami naikkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat, kami mau angkat kedua tangan kami, kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada pula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu, selalu dibuatnya berhasil dan untung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya. Yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan untuk bincang-bincang boleh Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom. Halo. Bisa dengar suara saya? Bagus. Bisa Pak Joni.